Puluhan pedagang kecil berunjuk rasa di kantor UPTD Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Bungus, Kota Padang pada Senin 1 November 2021. Hanya berapa, Pak? Entah saya salah baca undang-undang. Berarti batas waktu tidak ada. Kalau di sini bagaimana kita untuk melarang barang curah? Pertama, kita membantu masyarakat yang di luar pulau terpencil dengan masyarakat yang terisolir, Pak. Di pulau sana petani anak, ya petani cuma petani pabrik ada coba tidak ada, Pak. Tetap barangnya akan terjadi. Intinya Pak, ambillah kebijakan oleh para pemimpin. Sebab di dalam undang-undang itu yang saya baca, masalah kapal penyeberangan antara kabupaten dan kota itu pimpinan di gubernur. Aksi penuntutannya tidak diizinkannya pedagang kecil barang curah seperti sayur dan sembako lainnya untuk bisa dimuat dan dibawa oleh kapal ASDP ke Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti biasanya. Tuntutan ini langsung direspon oleh UPTD Kementerian Perhubungan bersama pihak kapal ASDP. Sehingga terjadi perdebatan alot dalam peristiwa ini antara pedagang kecil, pemuka masyarakat, pihak pengelola ASDP, dan UPTD Balai Kementerian Perhubungan. Pihak UPTD menyampaikan kepada pihak ASDP bahwa semua barang-barang sayur dan sembako yang tidak diizinkan lagi untuk dicurahkan dalam kapal ASDP dan harus disatukan dalam bentuk angkutan mobil golongan 4 atau 5. Hal ini sangat memberatkan bagi pedagang kecil yang ada di Bungus dan Mentawai. Dampak ini bukan hanya berimbas kepada pedagang kecil di Bungus, namun juga akan menjalar ke pedagang kecil Sikakap, Siberut, serta Tua Pejat. Pada peristiwa unjuk rasa tersebut tidak terjadi tindakan arogansi. Dari hasil informasi yang didapat oleh pihak media, salah satunya Ketua Pedagang Kecil Barang Curah, Jejeng, mengatakan, Kementerian Perhubungan yang ada di Kota Padang kemarin putusan rapatnya atas penolakan kami di wilayah pelabuhan di tiga pulau tadi, Bungus, Tua Pejat, Siberut, Sikakap, dan Sikabaluan. Alhamdulillah kemarin itu kami diberikan suatu suatu peluang kehendak kami tadi. Alhamdulillah diterima secara bahasa gitu, tapi belum tertulis gitu. jadi masih ada penyelesaian ya Pak ya? Kami sangat menginginkan hal itu, Pak. Lalu bagaimana dengan Dewan Pak? ya. Dewan tadi itu sendiri Pak, seperti catatan yang diberikan oleh pihak perhubungan kemarin itu, istilahnya yang pertama untuk pegangan bagi mereka adalah yang pertama surat dari tuntutan masyarakat itu ke Pemda, yang kedua ke Dewan. Kami meminta kepada Dewan Kota Padang atau Dewan Provinsi Sumbar untuk bisa menerima keluhan kami ini. Dilaporkan oleh warga kami kepada kami, tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Rencana kami akan koordinasi dengan anggota DPRD Kota Padang, akan membicarakan tentang peraturan-peraturan pemerintah. Di tempat terpisah, Rahmat atau yang sering disebut Mayor, salah seorang pemerhati pedagang kecil dan juga seorang tokoh masyarakat serta advokat, berharap pihak pemerintah mencarikan solusi permasalahan pedagang kecil ini, apalagi dalam masa pandemi, agar kehidupan pedagang kecil bisa berjalan lagi. Kami mendapat informasi ada demo di Dermaga Bungus beberapa hari yang lalu, tepat di Dermaga ASDP. Kira-kira apa penyebab terjadinya demo itu ya Pak? Betul, memang beberapa hari yang lalu para pedagang khususnya pemakai jasa penyeberangan Teluk Bungus
merasa dirugikan oleh pihak-pihak terkait, katakanlah ASDP, dengan tidak diperbolehkannya lagi barang curah yang akan diangkut ke Mentawai. Tuntutan mereka simpel saja, artinya mereka menginginkan barang itu dicurahkan kembali. Karena kalau tidak dicurahkan barang, mereka tidak bisa bekerja lagi, seperti tukang beca, seperti buruh, seperti pedagang kecil dan hal-hal lain sebagainya. Karena mematikan mereka berpersangka itu mematikan usaha mereka. Lalu apa bentuk solusi yang diberikan oleh pihak ASDP dan Balai Kementerian Perhubungan atau UPTD terkait tuntutan pedagang curah tersebut, Pak? Kemarin ada sebagian kecil solusi, baik Kementerian Perhubungan maupun PT ASDP, mereka memfasilitasi dengan mobil golongan 5 seperti kol diesel itu untuk diprioritaskan barang curah. Tetapi menurut pedagang memakai jasa penyeberangan Teluk Bungus itu dengan diberlakukannya 5 mobil yang diprioritaskan oleh SDP ini itu tidak cukup untuk mengangkut barang mereka ke Mentawai. Nah, artinya begini, kalau yang diprioritaskan 5 mobil ini saja, berarti mobil yang bisa berangkat hanya 7 lagi ke Mentawai. Lagian tuntutan barang yang akan dikirim ke Mentawai cukup banyak. Apakah dari solusi ini para pedagang curah itu menerima, Pak? Tidak. Bagaimana dengan nasib mereka yang tukang beca? Bagaimana dengan barang-barang yang nanti akan tinggal akibat tidak memenuhinya mobil yang 5 ini? Solusi yang diberikan oleh pihak SDP dan Balai Kementerian belum menemui titik terang, ya, Pak? Belum. Berarti masih diusahakan dan diupayakan, ya, Pak, ya? Iya, Bu. Iya. Jadi ada di antara mereka yang datang ke kantor saya ini, mereka tolonglah kami, Pak, bantulah kami, Pak, dengan ditiadakannya barang curah di kapal ASDP ini, itu memberhentikan perekonomian mereka secara langsung. Seperti tukang becak tadi, saya katakan tadi, nggak bisa mengangkut barang orang lagi, seperti buruh mereka tidak bekerja lagi. Apalagi kita sama-sama tahu ini kan masanya pandemi, Bu. Kemana lagi mereka akan hidup? Kemana lagi mereka akan bekerja? Di Bungus ini, saya salah satu orang Bungus, hanya perusahaan yang ada satu-satunya hanya ini. Nggak ada lagi tempat bekerja yang lain. Nah, mengingat antara Bungus dengan Mentawai ini, setidaknya mendongkrak perekonomian Bungus dengan Mentawai. Apalagi kalau bicara Mentawai, kita kan mereka tertinggal, Bu. Ya, kemarin juga ada yang telepon saya dari Mentawai, mereka berkeluh kesah bahwasanya bagaimana Pak nanti kalau kami panen jengkol, bagaimana Pak nanti kalau kami panen pisang, nggak mungkin kami beli mobil, Pak. Hidup kami aja hanya untuk mampu makan pagi, untuk sorenya sudah syukur. Nah, kita merasa terpanggil dalam hal ini, Bu, ya. Saya sebagai penegak hukum, pemerhati kehidupan mereka, merasa terpanggil untuk mari kita sama-sama berpikir tentang rakyat kecil ini. Saya sampaikan kepada mereka, kita punya wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, kita punya kepala dinas, bupati, itu gubernur, untuk sama-sama memperhatikan mereka ini. Nah, dan saya juga berharap kepada pemerintah setempat untuk mencarikan solusi yang terbaik. Karena kalau ini terjadi, ini akan menambah lagi nih pengangguran nih. Kalau nggak salah, saya kemarin saya tanya ke data buruh, buruh itu mencapai 80 orang. Mereka per grup, satu grupnya 40, grupnya lagi 40. Belum termasuk itu tukang becak. Jadi kalau ini dihentikan, sudah menambah ini pengangguran lagi. Jadi harapan saya kepada pemerintah terkait, gubernur, bupati, wali kota, DPR, provinsi maupun kota, mari kita carikan solusi untuk saudara-saudara kita ini. Dari Dermaga Bungus, Kota Padang, tim liputan SA TV mengabarkan.